Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, salat tiang agama, sedangkan jihad adalah puncak amal, sedangkan sedekah adalah keistimewaan, di dalamnya ada keajaiban. Itu diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa dikatakan ajaib Bapak Ibu? Kenapa dikatakan ajaib? Dikatakan ajaib sebab orang yang bersedekah secara kasat mata, ketika kita memberi harta kita berkurang, benar? Secara kasat mata, dilihat oleh mata secara logika, ketika harta saya sedekahkan maka berkurang, tapi pada hakikatnya adalah bal yazdad, bertambah dan bertambah, dan dipastikan tidak akan kurang. Pokok istiqomah. Maka saya sekarang ikrar, sedekah ini saya niatkan sampai mati, dan saya akan menyalurkan kepada anak-anak saya. Tak tuturi, habis dari pondok nanti tak tuturi. Ojo sampai pedot sedekah. Setiap hari tak tuturi. Duit 2.000 ilang gak susah, nemu ya gak bunga. Sampean mosok tapi girang-girang nemu duit 2.000. Terus sampean gara-gara nemu duit 2.000 terus bancaan. Oh no. Batane ten nggih. Terus sampean duit 2.000 sampean susah nangis telung dino telung bengi gak mari-mari. Mboten to? Mboten. Jadi duit 2.000 itu nilainya kecil, dilakukan setiap hari tetapi membawa berkah di dalam kehidupan. Kata Nabi Muhammad, ini terakhir Bu, sudah jam 2 lebih. Setiap matahari terbit, ini hadis Nabi Muhammad. Tak bacakan artinya saja, sebab tak bacakan ayatnya nanti jenengan gak ngerti, saya sendiri gak hafal. Setiap matahari terbit ada 2 malaikat yang memanggil-manggil penduduk dunia. Semua penduduk dunia mendengar kecuali jin dan manusia. Apa panggilan malaikat? Wahai sekalian manusia, cepat-cepatlah mendekat kepada Allah. Sedikit mencukupi itu lebih baik bagimu daripada banyak tetapi melalaikan kepada Tuhan. Lalu kedua malaikat berdoa kepada Allah. Setiap hari dilakukan oleh malaikat. Berdoa kepada Allah, ya Rabb, berilah ganti kepada orang-orang yang bersedekah dan binasakan bagi orang-orang yang bakhil. Jadi orang bakhil itu Bapak Ibu kok ditakdirkan sugih, jenengan tengeri. Ono wong medhit kok sugih Bapak Ibu. Tengeron, anake pasti gak ono sing dono. Jenengan tengeri. Kok ono saiki sugih apa meneh sombong mentang-mentang jenengane nyelaku tanggane, ono wong nyedek, wong gak duwe dicelaku, dia kaya, tetapi anaknya pasti nanti susah anaknya. Kakek wis pintar-pintar tapi tidak penggawean angel. Anak-anaknya gak ada yang jadi. Saya ngeri itu sudah beberapa orang. Kok bisa Pak sampai ngeri? Sebab saya ini waktu remaja sudah menjadi panitia pengajian, panitia pembangunan masjid. Setiap tahun saya pasti ngadakan pengajian. Tak ngeri. Begitu saya nyodorkan proposal, wong sing medhit itu pasti ngomong, aku iki wis nyumbang kono, itu critakno. Tak delok anak-anak Masya Allah. Susah. Si kalah karo wong sing lulusan SMP SMA tapi wong tuane ajik sedekah. Tak lihat. Jenengan tengere mawon nanti. Siapa orangnya yang angel pedih walaupun dia itu kaya, anak-anaknya gak harus sing tidak diberkahi Allah. Tapi wong sing loman delok anak-anak itu. Maka lomane panjenengan itu akan diturunkan juga kepada anak putu panjenengan. Bukan hanya untuk panjenengan. Dan hebatnya lagi bukan hanya di dunia. Sebab oleh Rasulullah dikatakan al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Wong sing bakhil iku adoh karo pangeran. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jadi orang yang bakhil itu dijamin masuk neraka. Kalau lihat hadisnya Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Tapi orang yang roman dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dekat dengan surga, surga harus, surga merindukan, dan dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Dia ono wong medhit kok wong kabeh moron, wonten ta? Ngorot tok nyekel pagrip tok iki senene. Nyekel pagrip tok iki. Ana kucinge lho. Ganti ke pangan mari diserampang tambah.
itu medhit. Tapi nek wong dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ikrarkan mulai saat ini jika panjenengan kok selama ini hidup panjenengan kok susah, ada banyak kendala, banyak masalah. Karena dawuhnya ulama, dungo kali sedekah itu lebih cepat sedekah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Lebih cepat sedekah. Dungo kula panjenengan karena masih banyak dosa Bapak Ibu, pasti dikabulkan, tapi berapa tahun kemudian mungkin jatuh kepada anak, mungkin jatuh kepada cucunya. Tetapi kalau sedekah dipastikan keberkahan hidup panjenengan, diberikan kebahagiaan, besok dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Aziz Nur datang ke sini untuk memberikan solusi di dalam kehidupan. Jenengan ojo eman-eman duit 2.000 3.000, saya pastikan, saya sendiri selaku pengurus ini, saya pastikan tidak akan mengambil uang sedekah, dan saya takut mengambil uang sedekah. Dan istri saya tidak akan berkah. Tapi saya mau bersedekah lewat Aziz Nur ini. Maka panjenengan nanti sama Mas Arfi ini akan diberikan lembaran kertas. Lembaran kertas itu cukup panjenengan isi nama panjenengan, alamatnya, nomor teleponnya. Nanti diisi, dibawa pulang Bapak Ibu-ibu, terus kemudian nanti dikumpulkan ke Bu Nyai Lili. Jenengan kumpulkan, setelah dikumpulkan nanti dikasihkan ke Mas Arfi ini, datanya dimasukkan, diinput, kemudian panjenengan akan dikirimi kaleng. Kalengnya kurang lebih seperti ini, tapi bukan ini. Kurang lebihnya seperti ini. Panjenengan bangga ketika panjenengan punya kaleng ini, letakkan di ruang tamu. Ojo diletakkan di dapur. Di ruang tamu panjenengan. Bangga dengan ini, panjenengan sebelum sholat subuh lakukan sedekah subuh. Berapapun nilainya, teman-teman tetap akan menjemputnya. Jenengan punya uang sisa belanja 500 rupiah, masukkan untuk keberkahan sedekah subuh. Masukkan. Ini sebagai solusi untuk keberkahan panjenengan dan juga sebagai solusi untuk umat Islam. Banyak saudara-saudara kula panjenengan, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang kesulitan untuk makan, kesulitan untuk ekonominya. Maka kula panjenengan sing mampu, ayo berbagi kepada yang tidak mampu, supaya kula panjenengan tidak ditulis oleh Allah sebagai pendusta agama. Nanti akan dibagikan itu ke ibu-ibu. Maka setelah dibagikan kaleng, setiap bulan ada petugas, ada teman saya yang dari Aziz Nur akan mengambil ke rumah panjenengan. Berapapun jenengan gak usah malu. Pak, saulan di sini 5.000, tetap diambil. Tidak mungkin dibuang. Tetap diambil. Dan tetap tercatat ibu-ibu panjenengan. Setiap bulan, tanggalnya tanggal berapa? Perlu diingat tanggalnya. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 petugas akan datang ke panjenengan, dan di bulan berikutnya akan datang lagi membawa laporannya juga. Dari mana uangnya, berapa jumlahnya yang didapat, dan kemana ditasarufkan. Insya Allah akan dilaporkan secara jelas. Pengurus insya Allah tidak akan mengambil uang itu. Jelas gitu? Sudah jam 3 kurang. Terima kasih dan mohon maaf Bu Nyai, pangapunten, waktu panjenengan disita, waktunya jenengan langsung kok sih ditahan di sini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih monggo. Nggih monggo donga sareng nggih. Mugi-mugi kula panjenengan diberkahi oleh Allah, tetep sak duluran sak lawase. Nek kepanggih kula di sapa Bapak Ibu? Sopoan pasti kula noleh atau nyauti. Pak, kula jamaah awi. Kepanggih kula. Nggih, di sapa supaya kula panjenengan benar-benar mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana al-Fatihah.